Pak Bambang dipersilakan. Terima kasih Majelis. Saya ingin menggunakan juga PPT. Ya, silakan. PPT-nya sudah bisa sudah dimasukkan ke Zoom tapi belum muncul di. Ya. Sudah. Tim PPT-nya bagaimana ini? Ah, ini sudah. Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang kami Nanti kalau sampai 15 menit saya akan kasih tanda Pak Bambang. Silakan. Ya, mudah-mudahan waktunya bisa lebih sedikit karena jumlah pemohonnya tambah sedikit. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Ketua Majelis Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, yang mengadili perkara PHP Kada nomor 45. Kami advokat yang mewakili Dr. Andes Ipong Muslini dan juga Segoro Luhur Kusumo Daru. Itu selanjutnya sebagai pemohon akan mengajukan permohonan terhadap KPU Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Majelis Hakim, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati Wakil Kabupaten Ponorogo tahun 2024 3 Desember, diketahui bahwa perolehan suara adalah Dr. Ipong Muslini dan Segoro Luhur Kusumo mendapatkan suara sebanyak 254.618 suara, dan Sugiri Sancoko serta Lydia Rita mendapatkan 300.970 suara. Tapi majelis, perolehan suara yang dihasilkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan azas pemilihan maupun prinsip penyelenggaraan pemilihan, seperti yang diatur di dalam konstitusi, Undang-Undang 10 2016 maupun peraturan KPU. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Ini akan kami jelaskan, ini umumnya. Yaitu yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan struktur pemerintahan oleh petahana secara sistematif dan masif. Yang kedua, mutasi pejabat daerah yang dilakukan oleh petahana secara sewenang-wenang, dan di sebagiannya juga penggunaan wewenang program dan aktivitas yang melanggar peraturan perundangan, serta penggunaan dokumen tidak sah dari calon bupati paslon nomor 2. Tentu saja ada beberapa hal lainnya yang menjadi dasar mengapa harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Termohon melegitimasi pelanggaran petahana. Bawaslu tidak sepenuh-penuhnya mencegah dan memulihkan keadaan, dan kemudian institusi penegak keadilan juga sebagiannya bermasalah. Keseluruhan pelanggaran tersebut di atas diyakini dan dipastikan mempunyai kaitan erat dan berpengaruh pada perolehan hasil suara yang sangat merugikan kepentingan dari pemohon, serta menguntungkan pihak terkait sebagai petahana Bupati Kabupaten Ponorogo yang kini menjadi pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan di Pilkada Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perolehan suara itu yang ditetapkan oleh termohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pemenang Pilkada Ponorogo tahun 2024. Majelis, berdasarkan seluruh alasan di atas, kami memohon Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilihan guna menegakkan aturan yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, terutama adil, serta berpedoman pada prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional, akuntabel, dan aksesibel. Majelis, kami mohon, sudah saatnya tidak boleh lagi ditoleransi pelanggaran atas azas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan di atas. Soal kedudukan hukum pemohon kami tidak membacakannya dan dianggap sudah menjadi bagian dari permohonan ini dan sudah dianggap dibacakan beserta jangka waktu dimasukkannya permohonan. Hanya ada satu isu yang ingin kami kemukakan di 3 Romawi ini, bahwa selisih dari perolehan hasil suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan dari adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses pilkada dan sangat merugikan pemohon karena melanggar azas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Fakta dilakukannya pelanggaran dimaksud tidak hanya terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya karena memang pihak terkait adalah petahana. MK alhamdulillah sudah mempunyai posisi bahwa penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan ini. Romawi keempat soal kedudukan termohon tidak kami bacakan, tapi sudah dianggap dibacakan, dan ada satu poin yang ingin kami kemukakan. Berdasarkan seluruh kajian yang telah dilakukan, termohon dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan memperlakukan pemohon sebagai peserta pemilihan secara tidak adil dan tidak setara sebagaimana diatur di dalam pasal 14 huruf B Undang-Undang Nomor 10 tahun
2016. Majelis, saya sekarang akan masuk di dalam pokok permohonan. Saya akan mulai masuk yang berkaitan dengan tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan yang masif, sistematik, dan terstruktur. Majelis Hakim, pihak terkait, ini ada di halaman 23, poin kelima. Pihak terkait, yaitu Bapak Sugiri Sancoko, pada tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan bulan yang sama pada saat pendaftaran. Kita tahu pendaftaran sekitar tanggal 27 dan 29 Agustus. Telah memobilisasi para ketua dan pengurus RT se-Kabupaten Ponorogo melalui camat-camat di alun-alun Ponorogo dalam gelaran pengukuhan pengurus Baret Merah dan Senam Sehat Ponorogo Sehat. Pengurus Baret Merah dikuatkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh pihak terkait yang pada saat itu Bupati Ponorogo, yaitu Sugiri Sancoko. Bahkan beliau juga termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jajaran pengurus Baret Merah masa bakti 2024-2029 sebagai pembina bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengarah. Ada bukti-bukti majelis yang ingin kami sampaikan di sini. Ini adalah bukti bagaimana sekretaris desa meminta, ini bukti ini adalah P7, P8, P9 sampai P10 majelis. Ini adalah surat dari Sekda yang meminta kepada camat-camat dan camat-camat kemudian ada bukti lainnya yang meminta kepada lurah, lurah juga kemudian menyuruh RT-RT untuk hadir di dalam kegiatan yang tadi sudah kami kemukakan. Jadi dengan demikian terjadi pengerahan pengurus RT se-Kabupaten Ponorogo. Dan ini merupakan bagian menurut hemat kami pelaksanaan dari perintah dari pihak terkait yang secara berjenjang melalui Sekda kepada camat dan camat kepada lurah atau kepala desa dan lurah kepada RT. Undangan menghadiri pengukuhan pengurus Baret Merah, kependekan dari Barisan RT Mengukir Sejarah, kesungguhnya itu membuktikan adanya penggunaan struktur pemerintahan secara menyeluruh masif di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kita tahu juga majelis ada video yang kami aturkan di bukti P16, P17, dan P18. Dalam video itu ada yel-yel dan pernyataan-pernyataan yang sedari awal ingin memenangkan pihak terkait. Jadi RT yang kita tahu merupakan struktur yang terdapat dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga, memiliki fungsi sebagai perpanjangan dan perbantuan atas tugas-tugas pemerintahan di desa dan kelurahan. Sehingga dalam pandangan masyarakat keberadaan ketua dan pengurus RT tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah, desa dan kelurahan. Majelis, tindakan-tindakan di atas, itu dalam halaman 24 poin 11, merupakan modus operandi untuk melakukan kecurangan dengan melibatkan para ketua RT se-Kabupaten Ponorogo sebagai mesin pemenangan dan menunjukkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang terjadi secara terstruktur dan masif. Saya akan lanjutkan majelis. Sekarang saya masuk di poin kedua, yaitu soal penggantian pejabat. Ini ada di halaman 16 poin 14 majelis. Koran lokal Tim Ses Ponorogo hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 membuat judul berita Bupati Ponorogo kembali mutasi 68 pejabat struktural. Dalam berita itu disebutkan sebanyak 68 pejabat administrator, pengawas dan kepala kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya di pendopo kabupaten pada Rabu malam. Kata kuncinya di Rabu malam. Tanggal 21. Dan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural sebanyak 68 pejabat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ponorogo, Disdiarita, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, dan sejumlah kepala OPD Pemkab Ponorogo. Apa yang menarik lagi? Majelis itu ada di halaman 15, poin 8, 9, 10, dan 11. Ada surat keputusan yang tadi yang disebutkan ada event itu dikonfirmasi melalui surat keputusan nomor 800-133 AHRH 43-405-25-2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Ada yang menarik di sini majelis, bisa dikemukakan. Surat penetapan itu disebutkan dilakukan tanggal 21 Maret. Tetapi dalam diktum ketiga surat keputusan itu dikatakan, saya bisa baca, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April. Itu dalam bukti. Jadi ada penyelundupan hukum yang sengaja dilakukan secara sistematik dan sangat manipulatif
Dan itu dilakukan pada tanggal 21 Maret. Nanti saya akan kaitkan dengan dasar hukumnya. Selain itu juga poin 9 halaman 15 ada keputusan 800-131 ARH 56-405-25-2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pemindahan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang secara nyata dan terang-terang benderang telah melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Ada beberapa bukti mengenai itu yang mulia, tapi kami tidak lampirkan semua. Nah, apa yang harus dikemukakan mengenai ini? Yang mulia, pasal 71 ayat 2 menyatakan dengan tegas gubernur dan wakil gubernur termasuk bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Hal ini dikonfirmasi lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan juga dikemukakan melalui surat edaran dari Bawaslu nomor 29 Maret 2024 nomor 100 213-1575 SJ tanggal 22 Maret yang surat Bawaslu RI nomor 10 gitu ya, nomor 438 PMK 103 2024 tanggal 22 Maret yang menyatakan 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat oleh gubernur, baik oleh gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi ada 2 surat keputusan. 21 malam tapi efektifnya 1 April dan surat satu lagi 6 Mei. Ada beberapa surat yang bisa menjelaskan hal tersebut itu. Nah, ada yang menarik itu di halaman 19 tahun poin 29. Selain daripada di atas informasi, ada pelanggaran sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat satu fakta menarik lainnya yang perlu dicurigai karena adanya hubungan sebab akibat dengan pelanggaran penggantian pejabat atau mutasi jabatan yang dilakukan sebelumnya mengenai penetapan calon. Terutama khususnya di 6 kecamatan yang camatnya diganti dan karena kemudian terjadi mobilisasi dan konsolidasi secara masif, kemudian di tempat itu, paling tidak di Kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukorejo, Kauman, Balong, Sampung dengan camat-camat tertentu diduga keras terjadi konsolidasi dan masivitas secara sistematik menggunakan aparat-aparat dari desa sampai di RT-RT. Dan bagian yang lainnya yang akan kami kemukakan majelis yaitu soal menggunakan dokumen yang tidak sah. Oke, waktunya sudah hampir ya Pak Bambang ya. Bagaimana? Waktunya sudah hampir habis. Ya, baik. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 ternyata telah menggunakan ijazah S1 Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal 24 Juli 2006. Majelis itu ada di halaman 21 poin 35 dan ini ada buktinya. Berdasarkan surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 nomor 2307 LL 7 AK 2021 7 Oktober dijelaskan di dalam surat itu nama Sugiri Sancoko NIM tidak diketahui, prodi tidak diketahui, perguruan tinggi Universitas Tritunggal Surabaya status tidak terdaftar. Ijazah sarjana ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal yang digunakan sebagai pendaftaran harus dianggap tidak sah karena didapatkan dari bukti yang tidak sah dan meyakinkan dan tidak terdapat dan dicatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan termohon telah melanggar kewajibannya untuk memberlakukan peserta pemilihan umum secara adil, peserta pemilihan kepala daerah secara adil dan setara sesuai pasal 14 huruf B. Majelis bahwa dalam rangka mewujudkan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional, dan akuntabel, sebagaimana diuraikan di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan cermat dengan paradigma dan perspektif yang ditujukan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, untuk memeriksa sendiri segala substansi masalah yang telah dinegasikan walaupun telah kami ajukan dalam sengketa administratif dan ini dikesampingkan oleh lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu dan lembaga hukum lainnya. Berdasarkan diuraian uraian di atas kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa termohon melanggar azas penyelenggaraan pemilihan serta persyaratan pencalonan dan seterusnya. Saya sekarang masuk di petitum majelis. Silakan. Berdasarkan seluruh keterangan yang berbasis pada 3 alasan mendasar di atas, maka pemohon mengajukan permohonan dan sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan menerima permohonan ini untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan simpulan semua permohonan pemohon dan petitum dari permohonan ini.
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember sebagaimana tersebut dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 2191 tanggal 3 Desember 2024. Menyatakan termohon dan Bawaslu terbukti secara syah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil, padahal pasangan bupati dan wakil bupati nomor 2 atau pihak terkait telah bertindak menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemohon. Kelima, menyatakan bahwa Haji Sugiri Sancoko dan wakilnya Ibu Lisdia Arita sebagai pasangan calon nomor urut 2 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati. 7. Menyatakan bahwa Haji Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdia Arita sebagai pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran karena melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan atau melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon bupati dan wakil bupati Ponorogo 2024. 7. Menyatakan dan memerintahkan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Ponorogo 2024 atau menyatakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. 9. Menyatakan pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran seperti tersebut. Poin 8, oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan. Sejak putusan ini tanpa mengikutsertakan saudara Sugiri Sancoko dan Lisdia Rati sebagai peserta pemilihan. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. Atau 11. Menyatakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukorejo, Kauman, Balong, Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. 12. Menyatakan pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran, oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini. 13. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukorejo, Kauman, Balong, dan Sampung karena telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih atas nama kuasa pemohon. Ada kami dan semua rekan-rekan dari advokat. Demikian majelis, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bambang, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, itu di halaman 26 di petitum. Ada alternatif ya, dari angka 7 ke angka 8, 9, dan 10. Itu alternatifnya untuk angka 7 atau alternatif untuk apa? Kalau angka 7, majelis itu menetapkan pemohon sebagai pasangan calon. Nah, angka 8 itu pemilihannya itu dilakukan pemungutan ulang dengan tidak menyertakan. Ya, itu ya. Tapi ini dialternatifkan untuk semua di atas atau untuk angka tertentu? Ini untuk semua yang di atas, majelis. Oke. Kalau yang 11, 12, 13 itu hanya untuk 6 kecamatan saja, majelis. Oke, ini lebih terbatas ya? Ya, lebih terbatas ya. Oke. Terima kasih, majelis. Terima kasih. Biar agak clear nanti kan untuk menjawabnya. Ada yang mau disampaikan? Tambahan yang mulia Pak Ridwan? Yang mulia Pak Arso? Cukup. Terima kasih.